Dunia saat ini terasa tidak baik-baik saja. Hampir setiap hari, kita disuguhi berbagai berita tentang konflik antar negara, ketegangan politik, krisis ekonomi, hingga bencana alam yang datang silih berganti tanpa henti. Dari layar ponsel hingga televisi, informasi tentang kondisi dunia yang semakin tidak stabil seolah terus mengalir dan sulit untuk dihindari. Dalam hitungan detik, kabar dari belahan dunia lain bisa langsung kita ketahui, dan seringkali yang muncul justru berita-berita yang menimbulkan kekhawatiran. Situasi ini perlahan mempengaruhi cara pandang banyak orang, membuat sebagian merasa cemas, bingung, bahkan kehilangan rasa aman terhadap masa depan yang sebelumnya terasa lebih pasti. Tidak sedikit orang mulai bertanya-tanya, apakah semua yang terjadi saat ini hanyalah kebetulan yang datang secara bersamaan, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di balik semua peristiwa tersebut? Ketika konflik muncul di satu wilayah, krisis ekonomi terjadi di tempat lain, dan bencana alam terus meningkat di berbagai negara, muncul kesan bahwa dunia sedang berada dalam tekanan yang sama secara bersamaan. Peristiwa-peristiwa ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan memberikan dampak yang meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga membuat segala sesuatu terasa lebih dekat dan lebih nyata. Informasi yang dulu membutuhkan waktu lama untuk tersebar, kini bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Hal ini membuat kita seolah-olah ikut merasakan langsung setiap kejadian yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Namun, derasnya arus informasi ini juga bisa menimbulkan tekanan psikologis, karena kita terus-menerus terpapar oleh kabar negatif tanpa jeda yang cukup untuk memprosesnya dengan tenang. Ketika berbagai masalah besar terjadi secara bersamaan dan terus-menerus diberitakan, wajar jika muncul anggapan bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Rasa ketidakpastian semakin terasa, dan banyak orang mulai mempertanyakan arah masa depan yang akan dihadapi. Apakah kondisi ini akan semakin memburuk, atau justru akan menjadi titik balik menuju perubahan yang lebih baik, masih menjadi pertanyaan besar yang belum memiliki jawaban pasti. Di balik semua kekacauan yang terlihat di permukaan, sebenarnya terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk kondisi dunia saat ini. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari satu bidang saja, melainkan gabungan dari aspek politik, ekonomi, lingkungan, hingga sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kompleksitas inilah yang membuat kondisi dunia menjadi sulit untuk dipahami secara sederhana dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam agar kita bisa melihat gambaran besarnya secara lebih jelas. Salah satu penyebab utama dari kekacauan dunia saat ini adalah meningkatnya ketegangan antar negara yang semakin sulit dikendalikan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan internasional terlihat semakin rapuh akibat perbedaan kepentingan, persaingan kekuatan, serta perebutan pengaruh di berbagai wilayah strategis. Negara-negara besar berlomba-lomba memperkuat posisinya, baik melalui kekuatan militer, ekonomi, maupun teknologi, demi mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka di dunia. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang memicu rasa saling curiga dan memperbesar potensi konflik. Ketegangan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk perang terbuka, tetapi seringkali muncul dalam bentuk konflik tidak langsung seperti perang ekonomi, sanksi perdagangan, hingga persaingan di bidang energi dan sumber daya alam. Perebutan akses terhadap minyak, gas, dan sumber daya penting lainnya menjadi salah satu pemicu utama yang memperkeruh hubungan antar negara. Ketika satu negara berusaha mengamankan kebutuhannya, negara lain bisa merasa terancam, sehingga menciptakan reaksi berantai yang sulit dihentikan. Akibatnya, stabilitas global menjadi terganggu dan berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga kebutuhan pokok dan ketersediaan energi di banyak negara. Selain itu, konflik yang terjadi di suatu wilayah seringkali tidak berdampak secara lokal saja, melainkan merambat ke tingkat global. Ketika sebuah negara mengalami perang atau krisis politik, dampaknya bisa dirasakan oleh negara lain melalui jalur ekonomi, perdagangan, hingga keamanan. Rantai pasokan terganggu, harga komoditas melonjak, dan ketidakpastian meningkat di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini saling terhubung dengan sangat erat, sehingga masalah di satu tempat dapat dengan cepat mempengaruhi kondisi di tempat lain. Di sisi lain, perbedaan ideologi, sistem pemerintahan dan kepentingan nasional juga menjadi faktor yang memperumit situasi.
Negara-negara dengan pandangan yang berbeda seringkali sulit mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah bersama. Upaya diplomasi memang terus dilakukan, namun tidak selalu menghasilkan solusi yang efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, kegagalan diplomasi justru memperbesar ketegangan dan membuka peluang terjadinya konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, meningkatnya ketegangan antar negara bukan hanya menjadi masalah bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Kondisi ini menciptakan rasa tidak aman, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan resiko terjadinya krisis yang lebih luas. Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini dapat terus berkembang dan membawa dampak yang lebih serius di masa depan, sehingga menjadi salah satu penyebab utama mengapa dunia saat ini terasa semakin tidak stabil. Selain faktor politik dan konflik, krisis lingkungan juga menjadi penyebab besar yang memperburuk kondisi dunia saat ini. Perubahan iklim yang semakin nyata, meningkatnya polusi udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menciptakan dampak yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas manusia yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang bijak membuat keseimbangan alam perlahan terganggu. Suhu bumi yang terus meningkat memicu berbagai perubahan, mulai dari mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, hingga perubahan pola musim yang semakin tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga langsung mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai sektor. Bencana alam kini terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang semakin besar. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan badai ekstrim muncul di berbagai wilayah dengan dampak yang meluas. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian terganggu, dan tidak sedikit yang harus menghadapi krisis air bersih serta pangan. Bahkan di beberapa wilayah, kondisi ini memaksa orang untuk berpindah tempat tinggal demi bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan lagi sekadar ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dihadapi saat ini. Jika tidak ditangani dengan serius, krisis lingkungan dapat memperburuk masalah lain seperti ekonomi dan sosial. Keterbatasan sumber daya alam dapat memicu persaingan, bahkan konflik baru. Sementara kerusakan lingkungan yang terus berlanjut akan semakin mempersempit ruang hidup manusia. Dampak jangka panjangnya bisa sangat besar, mulai dari menurunnya kualitas hidup hingga terganggunya stabilitas global. Inilah yang membuat krisis lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan mengapa dunia saat ini terasa semakin tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi juga memiliki peran besar dalam membentuk kondisi dunia saat ini. Kemajuan internet dan media sosial membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dalam hitungan detik, seseorang bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini membuat dunia terasa semakin terhubung, namun juga menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyaring kebenarannya. Banyak berita yang belum tentu akurat dapat dengan mudah tersebar luas dan dipercaya. Informasi yang menyesatkan, opini yang dipelintir, hingga provokasi dapat memicu kesalahpahaman dan memperkeruh suasana. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat menyebabkan perpecahan sosial dan meningkatnya rasa saling tidak percaya di masyarakat. Selain itu, media sosial cenderung memperkuat emosi dan reaksi berlebihan terhadap suatu peristiwa. Konten yang bersifat sensasional atau menimbulkan ketakutan biasanya lebih cepat menyebar dan menarik perhatian. Akibatnya, persepsi terhadap kondisi dunia bisa menjadi tidak seimbang sehingga memicu rasa cemas yang berlebihan bagi sebagian orang. Meskipun demikian, teknologi juga membawa dampak positif seperti kemudahan akses informasi dan peluang untuk belajar lebih cepat. Namun, tanpa penggunaan yang bijak, teknologi justru dapat memperbesar dampak dari berbagai masalah. Oleh karena itu, sikap kritis dalam menerima informasi menjadi hal penting agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memperburuk keadaan. Pada akhirnya, kekacauan dunia yang kita lihat saat ini bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Masalah politik, ketegangan antar negara,
krisis lingkungan, hingga perkembangan teknologi, semuanya terhubung dalam satu sistem global yang kompleks. Ketika satu masalah muncul, dampaknya dapat menjalar ke berbagai bidang lain dan menciptakan efek berantai yang sulit dikendalikan. Inilah yang membuat kondisi dunia terasa semakin rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan hanya dengan satu solusi sederhana. Memahami berbagai penyebab ini menjadi langkah awal yang penting agar kita tidak hanya melihat kekacauan dari permukaan saja. Dengan pemahaman yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa setiap peristiwa memiliki latar belakang dan proses yang panjang. Hal ini juga membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau berlebihan. Kesadaran akan keterkaitan antar masalah global dapat membuka cara pandang yang lebih bijak dalam menyikapi situasi yang ada. Di sisi lain, meskipun kondisi dunia terlihat penuh ketidakpastian, bukan berarti tidak ada harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah telah menunjukkan bahwa manusia mampu menghadapi berbagai krisis besar dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Kerjasama antar negara, kesadaran masyarakat, serta kemajuan teknologi yang digunakan secara tepat dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Peran individu juga tidak kalah penting dalam menghadapi kondisi ini. Hal-hal kecil seperti menggunakan informasi secara bijak, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terprovokasi dapat memberikan dampak positif jika dilakukan secara bersama-sama. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi pada dunia saat ini, tetapi juga ke arah mana dunia akan bergerak selanjutnya. Apakah kekacauan ini akan terus berlanjut atau justru menjadi titik balik menuju perubahan yang lebih baik, sangat bergantung pada bagaimana manusia menyikapinya hari ini.